Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen 2025. Salam sejahtera, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan penuh semangat. Perkenalkan, saya Jennifer, dosen program studi keperawatan Stikes Gunabangsa Yogyakarta. Video ini dibuat sebagai kelengkapan persyaratan sertifikasi dosen 2025, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di bidang pengajaran. Di program studi keperawatan, saya mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian saya. Salah satunya adalah mata kuliah manajemen keperawatan. Kali ini saya akan mendeskripsikan secara lebih spesifik mengenai mata kuliah tersebut. Mata kuliah manajemen keperawatan merupakan mata kuliah wajib berbobot 4 SKS, yang mana mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam proses pembelajaran baik secara offline maupun online di kelas. Adapun deskripsi mata kuliah manajemen keperawatan memberikan pemahaman yang mendalam kepada mahasiswa tentang cara mengelola sekelompok perawat dengan menggunakan peran dan fungsi manajemen untuk dapat memberikan asuhan keperawatan kepada klien pada tatanan pelayanan keperawatan di tingkat ruang rawat inap rumah sakit. Serta mata kuliah ini mengharapkan mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi dan menerapkan konsep kepemimpinan, peran, dan fungsi manajemen. Adapun capaian pembelajaran lulusan prodi keperawatan, yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung nilai kemanusiaan, profesional, etika, hukum, moral, budaya dalam keperawatan. Yang kedua, mampu menjalankan pekerjaan profesinya secara holistik, berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif, inovatif, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat, profesi, maupun klien. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan dengan memperhatikan nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam pemberian asuhan keperawatan. Yang selanjutnya, mampu melakukan evaluasi asuhan keperawatan secara holistik sebagai upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan dalam tatanan klinik maupun di komunitas. Yang kelima, mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. Setelah mahasiswa mengambil mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu, yang pertama adalah membedakan berbagai teori, tipe kepemimpinan, peran, dan fungsi manajemen keperawatan dalam pengelolaan atau manajemen asuhan keperawatan. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun perencanaan manajemen keperawatan suatu unit ruang rawat sesuai dengan tahapan penyusunan perencanaan dan standar akreditasi pelayanan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menetapkan kegiatan fungsi pengorganisasian yang sesuai dengan prinsip pengorganisasian keperawatan. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu mengaplikasikan kegiatan manajer ruang rawat pada fungsi pengarahan. Yang kelima, mahasiswa menyusun upaya pengendalian mutu asuhan dan pelayanan keperawatan. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu memainkan peran dalam proses conference, timbang terima, sesuai dengan konsep manajemen. Dan yang ketujuh, yang terakhir, mahasiswa mampu merencanakan penyelesaian konflik dalam berbagai pelaksanaan asuhan pelayanan di keperawatan. Selama mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa
mahasiswa akan mendapatkan materi-materi terkait dengan kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen keperawatan, perencanaan manajemen keperawatan, fungsi pengorganisasian, ketenagaan keperawatan sesuai dengan kebutuhan ruang rawat, fungsi pengarahan, pengendalian mutu asuhan dan pelayanan keperawatan, konflik yang terjadi di dalam asuhan pelayanan keperawatan di ruang rawat inap, conference dan timbang terima sesuai dengan konsep manajemen keperawatan, advokator bagi manajemen rumah sakit dalam efektivitas dan efisien proses pelayanan dan penyembuhan pasien, serta yang terakhir adalah materi terkait dengan adaptasi interpersonal dan mengelola emosi dalam menangani burnout pada perawat. Selama mata kuliah ini diajarkan kepada mahasiswa, kami menggunakan beberapa metode pembelajaran, di antaranya adalah interactive learning, discovery learning, presentasi, case study, dan role play. Di akhir perkuliahan, kami akan melakukan penilaian akhir dari beberapa aspek poin penilaian, yang mana paling tinggi adalah pada penilaian ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan bobot 25%, kemudian penugasan praktek klinik dengan bobot 20%, penugasan baik individu maupun kelompok dengan bobot 15%, dan yang terakhir adalah penilaian terhadap kehadiran, keaktifan, dan kedisiplinan mahasiswa dengan bobot 15%. Berikut adalah contoh pembelajaran tatap muka bersama mahasiswa pada perkuliahan manajemen keperawatan dengan topik manajemen konflik. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua? Baik ya, semua sehat ya? Sehat. Oke, hari ini bertemu lagi di pertemuan perkuliahan dengan saya di mata kuliah manajemen keperawatan ya. Hari ini kita akan mulai belajar terkait dengan manajemen konflik dalam keperawatan. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Semoga diberikan kelancaran. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup? Ya, Ibu absen dulu ya. Oke, Alzena, Rizal Gali. Oke, total hari ini yang hadir ada 15 orang ya. Oke, untuk materi Ibu hari ini, Ibu sudah upload di e-learning kita ya, sehingga nanti teman-teman bisa akses, kemudian bisa sambil baca dan diulang lagi setelah perkuliahan. Oke, ada yang masih ingat topik saya di minggu lalu? Kita belajar tentang apa minggu lalu? Tentang konsep delegasi dan supervisi dalam keperawatan. Oke, konsep delegasi dan supervisi dalam keperawatan ya. Jadi ini masih termasuk dalam kelanjutannya ya, bagaimana nanti kita belajar terkait dengan manajemen konflik. Oke, kita lihat yang pertama. Jadi subcapaian pembelajaran mata kuliah, nanti harapannya setelah perkuliahan pada pagi hari ini, mahasiswa mampu untuk merencanakan penyelesaian konflik dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di ruang rawat ya. Untuk pokok bahasannya, nanti kita akan belajar yang pertama terkait dengan konsep konflik itu ya, apa itu konflik, apa yang bisa menyebabkan konflik ya. Kemudian kategori konflik, serta bagaimana strategi penyelesaian konflik. Oke, kita masuk yang pertama. Konflik, apa sih sebenarnya konflik itu? Kita brainstorming dulu. Masalah. Ada yang lain yang mau berpendapat konflik itu apa sih sebenarnya? Dari Dina, masalah. Permasalahan yang datang di suatu kegiatan atau rencana. Oke, permasalahan yang datang atau muncul dari suatu kegiatan atau rencana. Ya, oke. Semuanya benar pendapatnya ya. Kita lihat dulu nih, bahwa kita harus sadar sebagai manusia itu, kita tidak akan lepas dari yang namanya masalah atau konflik. Ya. Nah, kadang-kadang
ketika kita dihadapkan dengan sebuah konflik atau masalah, di belakangnya kita itu pasti akan dituntut untuk adanya pengambilan keputusan. Ya, contoh aja pada hari ini misalnya kita kan dihadapkan pada pilihan apakah akan bangun pagi kemudian ikut kuliah ataukah tetap melanjutkan tidur. Itu kan adalah sebuah pilihan. Ya, ada problem, ada pilihan yang harus kita ambil yang masuk ke dalam pengambilan keputusan. Oke. Kemudian konflik di dalam manajemen itu biasanya merupakan atau menjadi salah satu faktor yang bisa menghambat produktivitas kerja. Jadi ketika teman-teman kan berada dalam organisasi ya sekarang ya, organisasi kemahasiswaan, kemudian ada yang di BEM juga, AURI ya, kan tidak jarang kita juga menghadapi konflik di dalam berorganisasi. Ketika nanti kalian bekerja pun, kita juga pasti akan selalu dihadapkan dengan konflik. Entah itu konflik dengan teman kita sesama tim, ya, ataupun dengan konflik dengan pihak eksternal di luar kita. Ya, konflik itu selalu tidak bisa kita hindari. Nah, kadang-kadang yang menjadikan itu tidak baik atau negatif adalah ketika ada konflik dalam tim atau dalam organisasi, tetapi justru konflik itu menghambat kita atau menjadikan kita menjadi tidak produktif. Itu yang tidak baik. Ya. Oke, kita lihat pengertiannya. Ya, konflik itu adalah perbedaan pandangan atau ide antara seseorang dengan orang lain. Ya, kita harus sadar betul bahwa kita manusia itu adalah pribadi yang unik. Unik itu artinya, nah kebetulan kita di kelas ini ada dua teman kita yang kembar ya. Walaupun dua teman kita ini kembar, secara fisik pun kita agak susah membedakan, tetap kepribadiannya berbeda. Ya, satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Nah, itu perbedaan itu salah satunya adalah perbedaan pandangan atau ide. Jadi ketika kita menerima atau mendengarkan ide dari orang lain, kita tidak bisa menyalahkan. Karena mungkin dia melihat itu dari sudut pandang yang lain. Ya, sudut pandangnya berbeda. Ya, jadi ketika ada perbedaan pandangan dari satu orang dengan orang lain, biasanya bisa memunculkan konflik. Ya. Kemudian konflik itu sebagai masalah internal dan eksternal yang terjadi sebagai akibat dari perbedaan pendapat, nilai atau keyakinan dari dua orang atau lebih. Ya, sama ya, hampir mirip ya. Jadi adanya konflik yang disebabkan karena ada perbedaan dari keyakinan, nilai maupun ide, pendapat, gagasan. Nah, kita lihat apa saja sih yang bisa menyebabkan konflik. Ya, ada beberapa penyebab dan sumbernya. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Kita udah belajar di semester awal ya, teman-teman sudah belajar bagaimana kebutuhan dasar manusia. Kita melihat sekarang berapa banyak berita di media massa yang menunjukkan bahwa adanya kekerasan, adanya tindakan kriminal yang itu didasari oleh keinginan orang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ya, bisa melakukan kekerasan, bisa mencopet, mencuri, bahkan menghilangkan nyawa hanya untuk bisa makan. Ya, nah itu contohnya. Jadi biasanya konflik itu muncul karena adanya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, sehingga sifat dasar kita manusia itu adalah kita akan selalu mencari cara untuk bagaimana caranya untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar. Ya. Yang kedua, tingginya tingkat ketergantungan dalam pelayanan keperawatan. Perawatnya mungkin yang shift di hari itu hanya ada 3 perawat, sementara beban kerja jumlah pasiennya tidak sesuai. Pasiennya banyak dengan tingkat ketergantungan yang berat, gitu ya. Jadi tingginya tuntutan dan harapan dalam pekerjaan itu bisa meningkatkan konflik, mengakibatkan konflik. Ya. Yang ketiga jelas persepsi yang tidak sama tadi, ya, perbedaan ide, pandangan, nilai, ya, bisa menyebabkan konflik. Kemudian yang selanjutnya adalah ketidaksesuaian peran. Kita berada dalam satu organisasi, dalam satu pekerjaan, tapi nggak jelas saya perannya apa sih, tugas tupoksi saya apa sih, gitu ya.
Atau justru sebaliknya, tugas dan pekerjaannya sudah jelas tetapi tidak diselesaikan. Sama, bisa juga mengakibatkan konflik. Di dalam kelas misalnya ada tugas kelompok, ya sudah dibagi siapa ketua, sekretaris, anggota, semuanya kan harusnya terlibat aktif dalam diskusi. Tetapi mungkin ada 1-2 yang tidak aktif perannya, nah itu kan bisa mengakibatkan konflik. Oke, jadi ketidaksesuaian atau ketidakjelasan peran. Nah, ini masih tambahan ya, sebenarnya sama dengan poin tadi. Jadi ada konflik intrapersonal, jadi terjadi pada individu itu sendiri. Kemudian yang interpersonal terjadi pada 2 orang atau lebih, ya, sebagai bagian dari adanya interaksi, adanya hubungan. Yang ketiga adalah konflik intergrup atau antar kelompok. Oke. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Belum? Kita lanjut ya. Oke, yang selanjutnya adalah dampak. Ya, dampak dari konflik. Kira-kira apa aja sih yang bisa terjadi ketika kita mengalami konflik? Yang pertama, konflik itu bisa menjadi sebuah konflik yang fungsional. Konflik yang fungsional itu artinya ketika konflik itu justru menjadikan atau memberi dampak terhadap peningkatan. Karena ada konflik, dia justru terpacu untuk bisa meningkatkan produktivitas kerjanya supaya lebih baik. Ya kan? Itu kan artinya fungsional, mengarah kepada hal yang positif. Ya, tetapi sebaliknya, kalau yang disfungsional itu berarti ketika konflik itu muncul, dampaknya justru menghambat atau menurunkan kinerja. Oh, aku berkonflik nih sama si A, mana hari ini aku akan kuliah bareng atau kerja bareng dengan dia. Aku memilih tidak usah berangkat kuliah, tidak usah berangkat kerja. Itu yang punya dampak kan terhadap dirinya. Dampaknya negatif, jadi tidak bisa dapat materi, tidak ikut perkuliahan. Oke, itu ya dampak disfungsional. Oke, tinggal nanti silakan kita memilih apakah kita saat kita menghadapi suatu konflik, kita akan memilih supaya konflik itu menjadi konflik yang fungsional atau malah yang disfungsional. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk di strategi. Ya, kita tadi sudah belajar apa itu konflik, penyebabnya, kemudian ada beberapa jenis konflik, ya. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik? Ya, ada beberapa strategi. Ya, jadi strategi itu adalah cara ya yang bisa kita gunakan untuk penyelesaian konflik. Di dalam manajemen keperawatan ada strategi yang pertama adalah kita sebut dengan strategi kompetisi atau persaingan atau competition. Strategi penyelesaian konflik yang pertama ini kita sering dengar dengan istilah win-lose solution. Artinya karena ada persaingan, ada kompetisi, maka strategi ini hanya menekankan pada satu pihak yang berkonflik, hanya satu yang menang. Artinya keinginan satu pihak atau keinginan satu kelompok yang berkonflik itu yang akan diterima atau difasilitasi. Makanya kita sebut dengan win-lose. Artinya ada kelompok yang menang, ada yang kalah. Karena hanya ada satu yang diterima gagasannya atau idenya. Itu ya, ini yang makanya kita sebut dia dengan kompetisi atau persaingan. Ya. Yang terakhir adalah kolaborasi atau kerja sama atau strategi kolaborasi. Ini maksudnya adalah ketika kedua kelompok yang berkonflik itu mereka memilih untuk mencari solusi yang asertif, yang kooperatif dengan mencari jalan tengah. Oke, jadi kalau kelompok satu itu maunya A, yang kelompok dua maunya B, jalan tengahnya gimana? Biasanya ini membutuhkan mediator, ya, orang yang membantu untuk melakukan mediasi, ya, sehingga cari jalan tengahnya.
tidak berat ke kelompok satu atau person satu, tidak berat juga ke kelompok yang kedua. Makanya kita sebut dia dengan win-win solution. Jadi sama-sama baik. Bagi si A baik, bagi si B baik, bagi kelompok A baik, bagi kelompok B juga baik. Yang terbaik, ya, sehingga kedua kelompok atau person yang berkonflik dia sama-sama menang. Win, ya, win-win solution. Oke. Ibu rasa ini ya untuk materi yang terakhir, slide ibu yang terakhir. Ada pertanyaan? Oke, silakan Nadia. Saya bertanya di bagian strategi penyelesaian konflik di bagian poin menghindar. Saya masih sedikit kurang paham di bagian apa ibu bisa berikan contohnya. Oke, ya baik. Yang menghindar ya Nat ya. Oke, ini tadi ya. Jadi strategi menghindar tadi kita sudah sepakati ini adalah strategi yang tidak asertif atau tidak kooperatif, ya. Misalnya nih, ada perawat pelaksana yang mana di hari itu mungkin dia terlambat datang si pagi, sehingga dia tidak mengikuti operan jaga. Yang mana kita tahu operan jaga itu kan selalu diikuti oleh kepala ruang, ya kan? Biasanya dari shift malam ke shift pagi itu ada kepala ruang. Nah, karena dia merasa dia tidak disiplin terkait dengan waktu di hari itu, sehingga dia akan memilih untuk menghindari kepala ruang supaya di hari itu dia tidak bertemu kepala ruang dan tidak mendapat teguran. Ya, satu waktu dia mengantar pasien misalnya di koridor, dari jauh dia lihat tuh ada kepala ruangnya. Wah, dia kan udah mau memilih strategi menghindar kan? Maka dia memilih jalur padahal dia sedang membawa pasien yang seharusnya mungkin dia lurus ke koridor itu bertemu dengan kepala ruangnya, tetapi dia memilih muter untuk mengantarkan pasien sehingga agak jauh untuk sampai ke tujuan. Itu contoh sederhananya, contoh menghindar. Ya, jadi cenderung dia akan menghindari orang yang dia rasa memiliki konflik dengan dirinya. Gitu ya, apapun caranya. Banyak ya cara menghindar ya. Kalau tadi ibu contohkan karena kita ada konflik dengan teman kerja atau teman kelas, ketika kita dapat kelompok yang sama atau posisi atau tugas yang sama bersama dengan dia sehingga menolak. Nah, itu contoh menghindar. Ya, tetapi itu tidak menjadi strategi yang baik. Tidak menjadi strategi yang asertif. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup jelas? Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan berarti ibu yang tanya nih ya. Ibu pastikan dulu semuanya paham atau tidak. Oke. Coba berikan contohnya. Siapa yang bisa menjawab atau memberikan contoh terkait dengan konflik interpersonal? Oke, Fitria. Untuk konflik interpersonal kan tadi Ibu Jadi menjelaskan itu antara dua orang lebih. Jadi mungkin contohnya dengan perawat A dan perawat B terkait dalam kedisiplinan waktu shift. Jadi mungkin perawat A datangnya telat, jadi perawat B itu merasa tidak dirugikan atas tindakan si perawat A. Berarti ada dua perawat yang berkonflik ya, Fitria ya. Oke, benar ya? Oke, jadi interpersonal. Ya, satu individu dengan individu yang lain. Ya, oke, good. Selanjutnya untuk ibu bisa mengetahui lebih dalam apakah teman-teman memahami terkait dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini, kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi dalam kelompok untuk case study. Ya, kita akan bagi mungkin menjadi 4 kelompok, oke? Kita acaknya lewat nomor aja ya. Oke, udah hitung ya 1 sampai 4 gitu ya. Oke, silakan dari Fitri ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ya, oke. Silakan teman-teman bisa memposisikan diri. Nanti di sini kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan. Saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami terkait konflik interpersonal. Konflik interpersonal terjadi antara dua orang atau lebih, di mana nilai, tujuan, dan keyakinan berbeda.
perbedaan-perbedaan kondisi interpersonal antara kepala ruang dengan perawat inap yang dapat memicu terjadi konflik interpersonal terhadap keduanya, yang dimana kepala ruangan menilai bahwa perawat Tina merupakan seorang perawat kompeten atau cakap. Akan tetapi di sisi lain, perawat Tina, dia tidak menguasai bagaimana tindakan asuhan keperawatan bayi baru lahir. Dalam hal ini, perawat Tina mencerminkan ketidakmampuan keterampilan terhadap kinerja yang dilakukan atau merasa tidak kompeten. Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasikan agar tidak terjadi konflik yang berkelanjutan, maka diperlukan manajemen konflik yang sesuai. Dan manajemen konflik yang sesuai dengan kasus di atas yaitu menggunakan strategi manajemen konflik dengan strategi kolaborasi. Strategi kolaborasi ini merupakan strategi yang biasa dinamakan win-win solution. Jadi pada strategi ini kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik untuk bekerja sama mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Strategi ini dapat tepat digunakan karena merupakan strategi asertif dan kooperatif, yang dimana respon konflik yang akan muncul berorientasi pada solusi. Itu Ibu yang dapat kami simpulkan dari hasil diskusi kelompok kami. Oke, kita beri tepuk tangan. Terima kasih ya untuk kelompok 3 ya yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Untuk kelompok lain ya, tadi Ibu sudah lihat yang hasil yang kalian sudah upload di e-learning ya. Secara garis besar hasil kelompok sesuai ya, itu menandakan bahwa teman-teman sudah menguasai terkait dengan materi yang kita sudah pelajari hari ini ya. Oke, baik teman-teman, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau menyampaikan kesimpulan terkait dengan topik pembelajaran hari ini. Apa yang kalian dapat kesimpulannya? Ada? Oke, silakan. Baik, didapatkan kesimpulan dari materi tentang manajemen konflik dalam keperawatan bahwa dalam interaksi dengan orang lain, baik itu dalam organisasi maupun pekerjaan, dapat menimbulkan konflik bagi suatu individu dengan individu lainnya maupun antar tim. Maka untuk dapat menyelesaikan konflik, kita perlu melakukan strategi penyelesaian konflik yang sesuai. Oke, sip, bagus, tepuk tangan dulu. Ya, oke. Jadi kesimpulannya kurang lebih seperti yang sudah disampaikan oleh teman-temanmu ya, bahwa tidak menutup kemungkinan dalam setiap aspek kehidupan kita ya, kita akan mengalami konflik. Baik itu pada diri kita sendiri ataupun kita berkonflik dengan orang lain atau dengan tim atau kelompok yang lebih besar. Silakan kita belajar ataupun memilih kira-kira strategi penyelesaian mana yang paling tepat ya, sehingga bisa menyelesaikan atau mendapatkan solusi. Ya, oke, baik teman-teman, Ibu rasa untuk pertemuan hari ini ya terkait dengan materi manajemen konflik sudah cukup ya. Minggu depan kuliah dengan saya, kita akan membahas terkait dengan langkah-langkah penyelesaian konflik, kemudian nanti akan diikuti dengan role play. Oke, jadi materi minggu ini itu masih ada kaitannya dengan materi di minggu depan. Harapan Ibu, teman-teman bisa discovery learning dulu ya, belajar dulu, cari tahu terkait dengan topik minggu depan, sehingga di minggu depan kita lebih banyak diskusi. Gitu ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Ibu akhiri perkuliahan dengan Ibu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Sekian video pembelajaran dari mata kuliah Manajemen Keperawatan pada program studi Keperawatan Stikes Gunabangsa Yogyakarta. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam penilaian sertifikasi dosen 2025. Selamat pagi dan terima kasih.